Halo teman-teman Urbanus ID, balik lagi sama Farhan. Hari ini kita udah ada di daerah Parung, Bogor untuk melihat satu kawasan properti yang oke banget nih. Biasanya di daerah Parung tuh kan identik dengan macet, katanya jauh gitu ya. Tar dulu. Karena di kawasan ini tuh menawarkan sesuatu yang berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya tuh karena di sini tuh nggak kelihatan banget kayak Parung kebanyakan gitu. Di sini tuh jalannya luas, terus klaster-klasternya bagus gitu ya. Dan kerasa ya, kayak menyatu dengan alam lah gitu. Oke, penasaran kan dengan properti hari ini yang akan kita review? Yuk kita lihat unit dari Telaga Kahuripan, Bogor. Telaga Kahuripan sebenarnya adalah sebuah komplek residence yang udah ada dari medio 1990-an. Kawasan ini sempat jadi primadona kawasan Parung karena memiliki konsep kawasan mandiri yang memungkinkan adanya fasilitas penunjang seperti sekolah, toko, juga banyak klaster di dalamnya dengan lanskap jalan lebar, menegaskan Telaga Kahuripan jadi kawasan yang elit. Tapi dalam perjalanannya, kawasan ini sempat kurang diminati lantaran kesulitan akses yang pembangunannya dinilai agak tertinggal dari daerah lain seperti Depok atau Pamulang. Dan kini, dengan menggeliatnya pembangunan, sepertinya menjadi momentum untuk Telaga Kahuripan kembali menjadi pilihan yang menarik konsumen Jabodetabek. Sebelum kita bedah satu-satu, yuk kita ajak kamu dulu untuk host tour rumahnya ya. Rumah yang mempunyai desain modern industrial ini punya tampak muka atau fasad yang nggak biasa. Bagian atap dan fasad atas ini unik karena menggunakan material spandex berwarna abu disatukan dengan bentukan kotak memanjang ke bawah yang diberi sentuhan semen expose. Seperti terlihat monokrom, tapi ketika dilihat keseluruhan dengan taman, seperti ada sentuhan tropisnya. Nice! Kita mulai turun, mulai dari carport pastinya. Rumah dengan lebar 6 meter ini sudah mumpuni untuk menampung satu mobil dan satu motor kamu. Kemudian ada taman yang juga dikasih space besar dengan satu pohon di sini. Setelah itu, fasad depan ini diberikan sentuhan bata tempel kayak gini dan ada jendela yang melebar. Lanjut ke area teras yang lebar banget mengantarkan kita masuk ke pintu kokoh yang bersmarki. Yes, sekarang kita udah ada di dalam. Langsung ada foyer tempat kita naruh-naruh sepatu dan wah, ini nih ada ruangan tersembunyi yang merupakan kamar mandi. Lanjut lagi, ini adalah living room-nya yang cakep banget dan terasa luas. Bikin kamu leluasa untuk nyantai bareng keluarga. Oke, next. Ini dia yang spesialnya. Kita ke arah belakang, kamu akan bertemu dengan inner court alias taman di tengah rumah kayak gini yang jadi penyambung ke area dapur. Cool! Ada satu jendela sangat besar yang ada di sini. Dan jendela ini tuh selain besar, kokoh gitu. Gila berat. Tapi masih bisa didorong ya. Dan yang kerennya, si jendela ini tuh nggak menyisakan bidang gitu. Biasanya kan kalau kita ini dorong nggak pernah bisa sampai segini jauhnya ya. Jadi di sini tuh masih ada ruang lagi untuk naruh bidang-bidang jendela ini. Dipikirin banget nih. Ketika gue buka jendela tadi, ada satu hal yang sangat menarik dari rumah ini. Dari rumah tipe 6 ini nih. Rumah yang paling kecil dari klaster Aruna Sekar, ini tuh punya satu hal yang menarik, yaitu dia punya inner court, teman-teman. Inner court apa sih? Nah, ini adalah salah satu yang paling menurut gue sangat menarik gitu ya. Karena jujur aja gue tertarik banget dengan adanya konsep inner court ini ya. Karena di sini tuh bisa cross ventilation-nya tuh bagus. Sama pencahayaan alaminya juga pasti bagus. Jadi matahari itu masuk ke rumah tuh sangat maksimal pastinya gitu ya. Apalagi pastinya ketika kita bangun perumahan itu, dari pengembangnya udah berpikir kemana arah matahari dan lain-lain. Jadi ketika rumah itu dibikin, mataharinya akan masuk dengan maksimal. Oke, kita lihat ke belakang. Nah, inner court itu kan adalah pemisah taman gitu ya.
Jadi dari depan itu adalah bagian living room-nya, dan di belakang ini adalah bagian dapurnya, kitchen. Dapurnya tuh besar loh teman-teman, cukup lah untuk proporsi dalam rumah yang tanahnya tidak terlalu besar ini gitu ya. Menurut gua ini cukup menarik gitu. Dapurnya cukup proper ya. Di sini ada satu set meja makan lumayan besar ya. Ya tipe medium lah ini untuk 4 orang. Kemudian di situ ada kitchen set yang juga sudah proper, bentuknya L. Dan menurut gue ini nyaman kok, sangat nyaman di sini. Antara living room dan kitchen tadi, selain ada inner court juga kita lewat jalannya itu tadi ada selasar yang temboknya itu dibikin rooster. Jadi angin-angin itu juga masuk ke dalam sela-sela ruangan di dalam. Di inner court-nya sendiri, menurut gua ada satu detail menarik, yaitu adanya kanopi besi di bagian sebelah sini. Yang mana kanopi besi ini juga udah menopang kaca tempered glass yang tebel. Kalau misalnya hujan pun tidak akan kehujanan karena udah ada kacanya di atas kan. Rintik-rintik hujannya itu bisa kita liatin gitu. Ih, sadu banget kalau makan sambil hujan gitu ya kan. Makan Indomie rebus gitu, lihat hujan, suara hujan, dan airnya cuma turun di bagian sini aja. Ya, lanjut kita sekarang ke area lantai 2. Tangganya cukupan sih untuk 2 orang papasan dan udah dikasih railing besi seperti ini. Sampai di atas, kita belok kiri, ada satu ruangan kecil yang jadi kamar. Dan bisa langsung ke kamar sebelahnya lewat sini. Kemudian ada juga ruang kamar mandi. Dan yes, masih ada area balkon yang bikin kamu bisa dapetin pemandangan belakang kayak gini. Hal yang istimewa lagi dari tipe 6 ini adalah menurut gua layout kamarnya. Di sini kan di lantai 2 itu cuman hanya ada 2 kamar, teman-teman. Jadi yang sekarang gue berdiri ini adalah master bedroomnya, dan yang di sebelah sana itu adalah second room lah. Jadi mungkin di sini bisa jadi buat orang tua, dan di sebelah sana untuk anaknya. Kan ruangan itu tidak terlalu luas lah ya, tapi di sini diakalin dengan adanya connecting door. Ini menarik banget sih untuk rumah-rumah yang mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Jadi ini bisa dijadiin extension room gitu. Dengan adanya ini tadi 2 jalan untuk mengakses connecting room yang ada di sebelah. Nah, untuk master bedroomnya ini menurut gue udah cukup proper lah ya untuk rumah yang tidak terlalu besar tapi punya master bedroom yang cukup lengkap di sini. Ukuran kasur 160, terus kemudian masih bisa ada TV yang bisa digantung di sini. Terus di sini juga desain interiornya udah ngasih nih kayak bentukan lemari juga di sini juga udah cukup ya. Kalau misalnya kalian pengen lebih ke sana lagi, kayak tadi itu bisa banget gitu ya. Dan satu hal lagi untuk yang cukup istimewa dari master bedroom adalah dia dikasih koneksi langsung ke toilet seperti ini. Tuh. Dengan menggunakan pintu dorong gitu. Toilet ini juga bisa diakses sama siapapun ya kalau misalnya memang memerlukan toilet gitu. Tadi kan ada koneksi langsung ke kamar, dan ini juga ada koneksi yang cukup bisa diakses sama semua orang gitu. Tapi karena ini unit contoh belum ada pintunya men. Tapi pasti nantinya ada pintunya dong, nggak mungkin kalau nggak ada gitu. Ruangan kecil dibikin maksimal dan masih bisa tetap fungsional. Oke, kita belum ngobrolin beberapa hal esensial ke teman-teman tentang info apa aja yang harus kalian tahu tentang rumah tipe 6 ini. Untuk listrik, rumah dengan luas bangunan 84 meter persegi ini adalah 2200 watt. Kemudian kebutuhan air itu menggunakan aliran air PDAM. Untuk keamanan, CCTV hunian dan smart door lock juga udah tersedia ya. Lanjut, kita juga mau info kalau teras depan rumahnya itu besar loh.
Jadi leluasa banget sebagai tempat transisi. Misal, sepatu kamu itu kotor, bisa ditaruh di sini dulu sebelum bisa juga dipindahkan ke area foyer di dalam yang membuat rumah ini berasa mewah. Eits, jangan lupa, pintu kamuflase di depan foyer ini jadi satu unique selling point yang bagus. Karena seperti nggak kelihatan, tamu pun nggak sungkan dan ribet kalau mau ke kamar mandi. Oh iya, untuk area bawah tangga seperti ini masih memungkinkan sepertinya untuk dibuatkan gudang kecil ya. Dan kalau kita ke atas, ini mestinya masih memungkinkan kalau kamu mau future development menambah ruang di area balkon ini. Sayang ya kan, sebenarnya belakang sini masih ada space buat kamar nih yang bisa digunakan. Klaster Aluna Sekar yang tadi kita lihat yaitu adalah tipe 6. Ternyata juga ada tipe-tipe yang lainnya. Seperti yang ada di sini. Ini ada tipe 9, tipe 7, tipe 6, dan tipe 8. Kenapa ada nomor-nomornya? Karena sebenarnya itu tuh gambarin lebar rumahnya. Kayak misalnya contohnya tipe 7 ini nih. Tipe 7 ini lebarnya 7 meter. Untuk area rumah dan kaflingnya lah ya. 7 meter. 6 meter, 8 meter, dan 9 paling besar. Tapi dia punya panjangnya, semua rumah di sini sama, yaitu 15 meter. Berbicara tentang fasilitas umum yang ada di Telaga Kahuripan ini juga menurut gua cukup lengkap lah ya. Karena memang sebenarnya ini kan kompleknya adalah komplek udah lama gitu ya. Jadi udah sebenarnya mature buat perumahannya gitu ya. Di sini bisa kita lihat row jalannya tuh lebar-lebar. Terus banyak taman-taman di sampingnya, di tengahnya aja ada tamannya gitu. Terus juga di sini juga ada sekolah gitu ya. Sekolahnya itu ada 2 dan besar, yaitu adalah Sekolah Marsudirini, juga ada Islamic School Madaniyah yang ada di satu kawasan dengan Telaga Kahuripan. Si Telaga Kahuripan ini banyak danau-danau resapan. Jadi ketika kita masuk dari gate yang paling besar aja, di sebelah kanannya itu nggak jauh udah ada danau gitu. Terus masuk lagi ke depannya, ke dalamnya, itu juga banyak gitu. Jadi air di sini bagus dan melimpah lah ya. Terus ada satu hal lagi yang menarik tentang kawasan niaganya. Jadi kawasan niaga ini ada namanya kawasan Samasta. Dan letaknya si Samasta itu tuh deket banget di depan sini. Deket sama gate-nya Aluna Sekar. Jadi asik banget nih beli rumah di dalam, di depannya udah jadi tempat nongkrong gitu. Dan di Samasta ini bukan hanya tempat perniagaan loh. Di dalamnya juga ada water park yang bagus gitu ya. Buat satu kawasan semua. Juga ada skate park. Wah, berarti nongkrong nggak perlu jauh-jauh ya. Skate parknya besar lagi. Keren, top Telaga Kahuripan. Ngomongin tentang investasi rumah, pastinya butuh banget tahu lokasi rumah itu di mana dan akan jadi seperti apa sih nanti daerahnya ini. Untuk kamu yang beranggapan daerah Parung itu jauh dan macet, mungkin kamu harus tahu dulu nih info berikut ini. Telaga Kahuripan yang berlokasi di Parung itu nantinya akan jadi salah satu kawasan strategis. Karena kini sedang adanya pembangunan tol Desari, Depok Antasari yang akan diteruskan pembangunannya hingga Bojonggede. Dan tol gate-nya itu deket banget nantinya dari main gate Telaga Kahuripan. Untuk kereta gimana? Ya, untuk kereta kamu bisa menuju ke stasiun terdekat yaitu Bojonggede yang berjarak 15 menit. Oh iya, kita belum mention tentang harga nih. Unit 6 ini masuk ke dalam klaster Aluna yang sebenarnya punya beberapa pilihan rumah. Tipe 6 sendiri adalah tipe terkecil dari klaster Aluna yang punya harga 1,3 miliar rupiah. Untuk promo, hingga video ini diposting, marketing Telaga Kahuripan pun masih memberikan banyak promo menarik untuk kamu yang tertarik. Silakan hubungi marketingnya untuk tahu promo dan fasilitas lebih detail ya. Anyway, sekian nih review Urbanos hari ini untuk tipe 6 klaster Aluna Telaga Kahuripan. Kalau kami lihat, adanya klaster Aluna ini adalah sinyal bahwa Telaga Kahuripan serius
untuk membangun kembali salah satu kawasan unggul di daerah Kabupaten Bogor dan Depok. Desain yang ditawarkan kalau kami lihat sangat fresh, dan fasilitas penunjangnya juga nggak main-main. Bisa nih jadi salah satu yang diperhitungkan untuk rumah tinggal dan pastinya investasi jangka panjang. Boleh komen ya kalau kalian kurang setuju atau diskusi lain di kolom komentar. Share dan like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel Urban House ID, juga follow Instagram kami di @urbanhouseid. Farhan dan tim Urban House pamit dulu, nantikan video review kita selanjutnya ya. Bye-bye!